Salam Edu Official, jangan lupa untuk mengklik tombol. Halo guys, selamat datang kembali di channel kita Edu Official Mudah dan Pasti. Hai guys, kali ini channel Edu Official akan berbagi bagaimana cara untuk menghitung tes kelulusan kalian, total nilai SKD plus nilai SKB. Oleh karena itu jangan lupa juga kepada teman-teman untuk mengklik tombol subscribe, like, dan komen agar kalian tidak ketinggalan video selanjutnya yang akan saya bagikan kepada teman-teman. Baiklah guys, tanpa berlama-lama saya akan membagikan bagaimana sih caranya untuk menghitung nilai SKD plus SKB. Nah, saya buat ini teman-teman berdasarkan dari peraturan yang kita ketahui bahwa untuk mendapatkan bobot nilai seleksi kompetensi dasar ini sebagai dasarnya ya teman-teman, bahwa seleksi kemampuan dasar dan seleksi kemampuan bidang adalah totalnya 40% dan 60%. Artinya bahwa nilai seleksi kompetensi dasar itu 40% dan seleksi kompetensi bidang itu 60%. Dalam hal instansi melaksanakan seleksi kompetensi bidang dengan CAK, hasil seleksi kompetensi bidang dengan CAK merupakan nilai utama dengan bobot serendah-rendahnya 50% dari bobot nilai seleksi kemampuan bidang. Nah, yang sudah kita ketahui juga teman-teman bahwa untuk perhitungan bahwa penetapan kelulusan peserta SKD sebelumnya teman-teman sudah tahu bahwa formasi umum nilainya untuk TKP 126, TIU 80, 65 untuk tes wawasan kebangsaan. Sementara untuk kumlat adalah SKD 271 nilai sedikitnya paling sedikit 271 dengan nilai TIU 85, disabilitas nilai SKD-nya 260 dengan nilai TIU 70, putra putri Papua dan Papua Barat nilai kumulatif SKD paling sedikit 260 dengan nilai TIU 60. Oleh karena itu teman-teman saya buat contoh hasil akhirnya itu dari 3 orang, dimana yang diterima itu adalah hanya satu orang. Oleh karena itu 3 kali besarnya ya, seperti yang sudah kita tahu, maka diambil adalah 3 besarnya. Nah teman-teman, kita ambil contohnya ini adalah 3-3-nya yang sudah lulus, maka untuk tahap akhir diambil hanya 1 peserta. Nilai TWK-nya 75, kita anggap ini dia adalah peserta A, kemudian ini adalah peserta B, kemudian ini adalah peserta C. Di mana nilai TWK-nya 75, TIU-nya 100, TKP-nya 146 dengan totalnya 321. Peserta B nilai TWK-nya 65, TIU-nya 100, TKP-nya 139 dengan total 304. TWK-nya untuk peserta C 90, TIU-nya 80, TKP-nya 133 dengan total 303. Nah, sesuai dengan ketentuan tadi bahwa nilai SKD-nya itu adalah 40%. Nah kak, gimana cara menghitungnya? Nah teman-teman, untuk mendapatkan total untuk peserta A, teman-teman total TWK tambah TIU tambah TKP 321 ini Nah kemudian caranya itu teman-teman, hasil dari total SKD itu 321 ini teman-teman dibagikan dengan 500, dikalikan dengan 100. Begitu juga untuk peserta B, dibagikan dengan 500 dikalikan dengan 100. Begitu juga dengan peserta C, dibagikan dengan 500 dikalikan dengan 100. Kenapa 500? 500 itu adalah total maksimal yang bisa didapatkan untuk ujian SKD. Jika teman-teman menjawab benar semua, maka total maksimal yang teman-teman dapat itu 500. Maka 321 dari 500 itu berapa? Dikalikanlah sama 100. Maka 321 untuk peserta A dibagi dengan 500 dikali 100 didapatlah nilainya 64,2. Kemudian untuk peserta B, 304 dibagi 500 kali dengan 100 didapatlah nilainya itu sama dengan 60,8. Kemudian untuk peserta C, 303 dibagi 500 kali 100 didapatlah nilainya itu 60,6. Nah teman-teman, jika nilainya itu dari total SKD, maka nilai tertinggi ini masih terdapat pada peserta A dengan total nilai yaitu 64,2. Tetapi ini belum persenannya, belum dijumlahkan dengan SKD plus SKB. Nah kemudian caranya gimana kak? Nah teman-teman, kita simpan dulu nilainya ini. Untuk peserta A 64,2, peserta B 60,8, peserta C 60,6. Nah sesuai dengan peraturan yang berlaku tadi bahwa untuk mendapatkan nilai totalnya itu, nilai SKD-nya itu adalah 40%. Maka teman-teman membuat
A-nya tadi itu adalah peserta A-nya mendapatkan nilai tadi 64,2. 64,2 40%-nya otomatis dikali 0,4 karena 40% itu adalah 40 bagi 100 0,4. Maka didapatlah nilainya ini adalah berapa? Yaitu 25,6. Kemudian untuk peserta B, begitu juga dengan peserta B yang dapat tadi poin SKD-nya adalah 60,8 dikali dengan berapa? 0,4, 40%-nya ya. Berapa itu? Dapatlah nilai adalah 24,32. Kemudian untuk peserta C tadi mendapat total nilainya itu adalah 60,6. 60,6 dikali dengan 0,4. 60,6 kali 0,4 didapatlah nilainya adalah 24,2. Nah, inilah persenannya untuk 40% dari peserta A, peserta B, dan peserta C. Kita simpan ya teman-teman. Nah, kita anggap bahwa teman-teman sudah selesai untuk mengikuti ujian SKB. Maka teman-teman sudah mendapat nilai ujian SKD dan SKB. Kita anggap bahwa peserta A nilai total untuk ujian SKB-nya adalah 70. Peserta B nilai SKB-nya itu adalah 80. Sementara peserta C juga mendapatkan nilai 70. Kemudian untuk mendapatkan 60% dari total ini gimana? Teman-teman, ujian SKB maksimal yang Anda dapat yaitu 100 poin. Jika Anda benar, maka maksimal jumlah yang dapat adalah 100. Maka 70/100 kali 100, 70/100 dikali dengan 100. Nah, sesuai dengan kesepakatan peraturan tadi bahwa nilai SKB-nya itu adalah 60%, maka 60% yang dikali dengan 0,6. Begitu juga peserta B dikali 0,6. Begitu juga dengan peserta C 0,6. Nah, maka didapatlah 70/100 kali 100 kali 0,6. Ini tewas, ini tewas, 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 tewas. Maka didapat adalah 0,6 kali 70 adalah 42. Kemudian 0,6 kali 80 adalah 48. Kemudian 0,6 kali 70 juga 42. Nah, didapatlah nilai total dia itu untuk ujian SKD. Kita anggap di sini adalah SKD, di sini adalah SKB. Untuk peserta A berapa? Peserta B berapa? Peserta C berapa? SKD tadi didapat adalah 25,6 peserta A. Peserta B 24,32. Peserta C 24,2. Ini adalah nilai SKD-nya yang sudah 40%. Nah, nilai SKB-nya yang 60% berapa? Untuk peserta A 42, peserta B 48, peserta C 42. Nah, ujian akhir nilai akhirnya ini adalah teman-teman tinggal menjumlahkan total SKD plus SKB setelah dipersenkan. Maka didapatlah kesimpulan akhir. Saya telah mengkalkulatorkan ya teman-teman bahwa total A itu adalah final akhirnya atau skor akhirnya adalah 67,68. Sementara untuk peserta B itu adalah 72,32. Kemudian peserta C-nya itu adalah 66,24. Maka nilai tertinggi peringkat pertama dari peserta B, peringkat kedua peserta A, dan peringkat ketiga peserta C. Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwa belum tentu teman-teman berada di posisi pertama atau peringkat pertama pada ujian SKD. Teman-teman akhirnya akan lolos menjadi CPNS di tahun ini. Tetapi belum tentu juga teman-teman berada di peringkat ketiga atau peringkat kedua. Teman-teman tidak akan lolos untuk ujian setelah ditotalkan, tidak lolos untuk ujian CPNS kali ini. Oleh karena itu, teman-teman, adalah kesimpulannya, walaupun Anda berada di tetap ranking pertama, Anda jangan berpuas langsung puas karena nilai Anda belum tentu membuat Anda menjadi sudah pasti lulus, karena nilai SKB itu 60%. Nah, untuk teman-teman yang berada di peringkat kedua dan ketiga, jangan patah semangat karena teman-teman memiliki kesempatan untuk berhasil mengikuti lolos tahap SKD plus SKB ini atau lolos tahap CPNS dengan cara teman-teman mendapatkan nilai SKB yang tinggi karena total persenannya itu adalah 60%. Maka dapat disimpulkan bahwa teman-teman harus tetap belajar, jangan patah semangat. Semoga video kali ini bermanfaat bagi teman-teman untuk memotivasi teman-teman untuk belajar tetap semangat. Dan demikianlah pembahasan untuk bagaimana cara menghitung nilai SKD plus SKB
skor akhir untuk ujian CPNS. Semoga bermanfaat. Salam dari saya, Edu Official. Bye.